Assalamualaikum teman-teman. Semoga sehat selalu ya, dan selalu semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Kita sudah mulai lagi nih pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya teman-teman ya. Di buku baru nih teman-teman nih, tematik 4G dengan judulnya Indahnya Keragaman di Negeriku. Pada subtema 1, keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Namun, seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga ilmu yang Dewi kasih hari ini atau pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian ya, gitu. Dan Allah selalu memberi kelancaran dalam kita menimba ilmu walaupun hanya di rumah ya teman-teman. Sudah siapkah untuk belajar IPS? Apa ya isinya di tema 4G? Yuk kita simak bersama. Nah, di sini ada Welcome Indonesia. Nah, di Indonesia ini banyak banget keragaman tadi sesuai dengan temanya ya teman-teman ya, keragaman suku, bangsa, agama, budaya. Namun ada pertanyaannya nih, apa saja penyebab keragaman masyarakat di Indonesia? Ada yang tahu teman-teman? Nah ini dia nih, sebab atau penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah di Indonesia. Nah ini nih, yang loncat-loncat merah itu adalah Indonesia. Nah, letak Indonesia yaitu di antara apa nih teman-teman? Ada dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian di Indonesia, letak Indonesia juga berada di tengah-tengah nih teman-teman. Selain samudra, ada dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia ya teman-teman ya. Jadi kita ada di tengah-tengah nih, tengah-tengah dua samudra dan dua benua. Kemudian karena kita letaknya di pertengahan, itu mengakibatkan Indonesia memiliki jalur perdagangan internasional ya. Pada zaman dahulu, jalur perdagangan internasional hanya melalui laut nih teman-teman ya. Tuh, teman-teman bisa lihat gambarnya kan banyakkan laut. Kemudian dalam kegiatan perdagangan tersebut banyak pedagang dari Arab, Tiongkok, dan India yang singgah di Nusantara. Akibatnya terjadi pencampuran budaya antara budaya asing dengan budaya daerah. Oke. Selanjutnya ada namanya yang kedua ya. Penyebab yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Nah, negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau karena Indonesia itu memiliki dua samudra dan dua benua ya. Jadi maka dari itu Indonesia memiliki beribu-ribu pulau. Masya Allah ya, banyak sekali. Dahulu kala masyarakat di pulau berbeda sulit terhubung sehingga setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Nah, nanti akan timbul, maka dari itu akan timbul bahasa daerah yang berbeda ya teman-teman, karena mengembangkan budaya mereka masing-masing sendiri. Gitu. Nah, penyebab yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda di tiap wilayah seperti daerah pantai, pegunungan, dan padang rumput serta dataran rendah mengakibatkan perbedaan cara hidup masyarakat. Yang sebelumnya kita sudah pelajari ya teman-teman, setiap wilayah atau bentang alam itu mempunyai perbedaan. Kekayaan alam di suatu daerah juga menimbulkan keragaman mata pencaharian. Oke, masih ingat kan? Mata pencaharian apa yang dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai? Ya, pasti dong, harus ya, nanti akan keluar di ujian nanti teman-teman gitu. Oke, selanjutnya adalah
kita akan belajar tentang apa nih ya? Nah, ini dia bahasa-bahasa daerah. Apa saja bahasa-bahasa daerah kalian dalam pengucapan sehari-hari? Ayo, tahu tidak? Misalkan kalian berasal dari daerah mana nih gitu. Daerah Jawa Barat. Nah, bahasa-bahasanya apa saja nih? Nah, maka dari itu ada tugas buat kalian, yaitu membuat buklet mengenai 10 kosakata sehari-hari satu bahasa daerah masing-masing. Misalnya kalian berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, kosakata sehari-harinya apa gitu teman-teman ya. Atau kalian berasal dari Sumatera. Nah, kosakatanya atau pengucapan sehari-harinya apa dalam bahasa misalkan Padang. Apa kabar? Terus jawabnya seperti apa kalau dalam bahasa Padang gitu teman-teman ya. Dibikin buklet. Nah, kalian bisa melihat tutorial atau cara membuat buklet pada halaman 22 ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa kumpulkan di wali kelas masing-masing ya, di 4 Raudo Bu Dewi dan 4 Arafah di Bu Eva. Tetap ya teman-teman ya. Oke, Bu Dewi ingatkan ya sekali lagi gitu. Oke, nih kemudian nih contoh keragaman bahasa daerah. Ini pertama ada gambar pakaian adat. Masih ingat nggak teman-teman ini pakaian adat apa, daerah apa? Ini namanya pakaian adat daerah Betawi teman-teman, atau Jakarta, DKI Jakarta. Nah, di sini Bu Dewi akan mencontohkan keragaman bahasa daerah dalam pengucapan atau menanyakan apa kabar. Nah, dalam Betawi apa kabar itu adalah nih dia nih. Gimana kabarnya? Gitu ya, teman-teman ya. Terus kemudian menanyakan apa kabar daerah apa ya ini ya, teman-teman. Nah, ini namanya pakaian adat Sunda, betul teman-teman ya, atau Jawa Barat. Nah, teman-teman tahu tidak bahasa Sundanya apa kabar? Ya, nih namanya kumaha damang itu ya teman-teman ya. Teman-teman sering dengar orang yang menanyakan kumaha damang, berarti dia berasal dari daerah Jawa Barat atau lebih tepatnya bahasa Sunda. Kemudian nih teman-teman, pakaian adat apa ini ya, daerah apa ya? Yo, ingat-ingat. Yap, ini namanya pakaian adat Padang. Apa ya bahasa daerah Padang? Ini dia teman-teman nih. Baaka banyo, kayak gitu ya. Oke, kemudian ada lagi nih teman-teman. Dua lagi, yang ini satu apa nih teman-teman? Pakaian adat apa yo? Apa yang tahu? Ya, ini adalah pakaian adat Jawa Tengah atau lebih tepatnya Yogyakarta. Apa bahasa daerah Yogyakarta jika menanyakan kabar teman-teman? Nih, ayo ada yang tahu? Ini dia. Piye kabare? Biasanya dengan logat medok ya teman-teman. Piye kabare gitu. Oke, dan terakhir adalah ini apa teman-teman? Ayo, siapa yang tahu pakaian adat daerah apa ini? Ini namanya Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya di Makassar teman-teman ya. Nah, ini di Sulawesi Selatan apa yo bahasa daerahnya menanyakan kabar? Nih dia. Apa kareba gitu ya. Oke teman-teman, itulah tadi 5 bahasa atau 5 contoh bahasa daerah yang menanyakan tentang kabar gitu ya. Oke. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Telah selesailah juga pembelajaran kita hari ini, materi dan tugas-tugasnya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat 3M ya teman-teman, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Dadah, sampai jumpa di minggu depan. Selamat mengerjakan.